بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah pada pembahasan buku harta haram muamalah kontemporer, masih dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan muamalah pada kaidah kedua di dalam kaidah muamalah yang diharamkan, yaitu kaidah adanya unsur gharar di dalam muamalah tersebut. Maka pada kajian kita kali ini, permasalahan yang kita akan bahas insyaallah yaitu mengikat upah kontrak untuk jangka waktu yang lama dengan libor atau yang semakna dengan libor, misalkan suku bunga atau sesuatu yang semakna yang dianggap oleh masyarakat yaitu bernilai stabil. Contohnya sekarang lagi ramenya permasalahan emas. Jadi yang mana masyarakat melihat bahwa nilai emas ini dianggap masyarakat dia akan naik, ya, lalu naik. Padahal sebetulnya kalau kita lihat nilai emas ini itu cenderung stabil, bukan naik, tapi nilainya adalah stabil. Tetapi yang turun yaitu mata uang, diakibatkan inflasi, naiknya harga barang-barang. Jadi bukan emasnya yang naik, tapi mata uangnya yang nilainya turun untuk membeli barang-barang. Sedangkan emas itu sendiri di masa Nabi sampai di masa kita ini dibandingkan dengan barang atau ditukar dengan barang, maksudnya itu stabil. Contohnya barang berupa hewan kurban. Di masa Nabi hewan kurban dibeli, satu ekor kambing itu dengan nilai 1 dinar atau 4,25 gram emas murni. Maka di masa kita sekarang itu juga, di masa kita sekarang ini, harga ekor satu kambing untuk kurban juga senilai dengan 4,25 gram emas. Jadi emas ditukar dengan barang itu stabil. Nah, bolehkah kita mengikat kontrak, ya,
yang mana pembayarannya dengan sesuatu yang dianggap dengan stabil. Yang kita bahas di antara yang menjadi acuan di dunia internasional yaitu dengan LIBOR. Apa yang dimaksud LIBOR dan bagaimana bentuk praktek akad di dunia internasional dengan acuan pada LIBOR. Kemudian juga nanti akan kita samakan dengan permasalahan ini, yaitu dengan suku bunga Bank Indonesia di negara kita. Mengikat kontrak, tapi pembayarannya dengan jangka waktu yang lama mengikuti suku bunga. Atau mengikuti nilai emas. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Semoga Allah SWT mudahkan kita membahas ini dan juga nantinya akan kita coba membahas bentuk transaksi yang ada di bursa yang terdapat unsur horornya, diantaranya yaitu short sell, yang akan kita ketahui juga seperti apa bentuknya dan apa bentuk horornya dan apakah hukumnya dibolehkan atau tidak. Itulah kira-kira yang akan kita bahas dalam kajian kita ini, dan insyaallah di akhir sesi kajian kita akan membahas yaitu tanya jawab berkaitan tema maupun di luar tema selagi dalam masalah fikih muamalah maliyah. Dan juga ada kuisnya, ya, ada insyaallah di akhir juga ada kuis. Ada 3 buku yang akan kita berikan kepada jamaah yang bisa menjawab pertanyaan. Kita mulai kajian kita memahami makna LIBOR. Apa yang dimaksud dengan LIBOR? LIBOR ini singkatan ya, dari London Interbank Overnight Rate. Yang kira-kira pengertian LIBOR ini adalah suku bunga yang menjadi acuan bank-bank utama di London untuk saling meminjamkan euro dolar. Jadi LIBOR ini adalah bank-bank di London, mereka menjadikan akad pinjam meminjam suku bunganya dengan LIBOR ini. Kalau di kita berarti ketika kita meminjam di lembaga keuangan mengikuti apa? Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan di dunia internasional, di Eropa, yaitu mengikuti LIBOR. Jadi, LIBOR ini digunakan untuk menentukan suku bunga rata-rata pinjaman antar bank di London. Yang mana ini ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 16 bank anggota British Bank Association. Ya. Jadi 16 bank ini mereka menetapkan suku bunga. Ini menjadi acuan. Untuk transaksi kontrak sewa gedung misalkan, atau sewa tanah lahan misalkan, dalam jangka yang panjang, contohnya seperti 10 tahun atau 15 tahun atau sampai bahkan 13 tahun. Biasanya kontrak dibikin ya, dibagi menjadi 3 periode. Ya. Biasanya di dunia sewa kontrak yang jangka panjang ini internasional, mereka akan membagi
kontrak itu menjadi 3 periode. Misalkan periode pertama, ya kalau jangkanya 10 tahun, periode pertama dengan kontrak 2 tahun, biaya sewa yang telah ditentukan dan disepakati. Misalkan untuk periode pertama, 2 tahun pertama, disepakati sewanya sekian misalkan. Nah, kemudian periode kedua selama 4 tahun. Dan periode ketiga juga dengan 4 tahun. Kemudian untuk biaya kontrak periode kedua dan ketiga ini akan berubah sewanya disesuaikan dengan perubahan LIBOR. Disesuaikan dengan suku bunga LIBOR tadi. Ketika nanti tahun selesai periode pertama ternyata suku bunganya berubah, maka kontrak berikutnya akan disesuaikan dengan perubahan suku bunga tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah selesai periode kedua, terlalu 4 tahun periode kedua, maka kontrak berikutnya disesuaikan lagi, yaitu menjadikan acuannya adalah suku bunga di masa itu. Jadi kontraknya 10 tahun, tapi pembayaran sewanya menjadi 3 bentuk periode. Nah, mengikat kontrak jangka panjang dengan LIBOR, kenapa dibikin seperti demikian? Untuk menghindari kerugian pihak pemilik barang, baik itu bangunannya maupun lahannya. Yaitu apa bentuk kerugiannya? Karena inflasi mata uang. Ya. Nah, biasanya kalau menyewakan bangunan itu tadi, yaitu kalau sewa bangunan biasanya ada kenaikan, ya. Ada yang per tahun, ada yang menaikkan menyesuaikan inflasi. Nah, sehingga untuk jangka panjang supaya pemilik bangunan tidak rugi, mereka jangka panjang itu dibagi menjadi beberapa periode. Nah, itu juga yang kita alami di masa kita sekarang ini. Saya kebetulan orang tua memiliki kontrakan. Dulu kontrakan itu hanya per bulannya 150.000. Kemudian ternyata yang mengontrak betah sampai bertahun-tahun. Ya. Padahal rumahnya itu ada 2 kamar, ada ruang tamu, ruang tengah, dan ada dapur. Ya. Dahulu 150.000 pasarannya. Tapi karena orangnya tidak pindah-pindah, maka tetap 150.000. Sampai ya setelah 20 tahun pun masih segitu harganya. Nah, karena orang tua tidak enak menaikkan harga selagi orangnya masih tinggal di sana. Nah, enggak ini. Untuk sekarang ya tidak segitu harga pasarannya. Biasanya tentunya pemilik rumah akan menyesuaikan inflasi, ngikutin harga pasaran. Nah, yang menjadi acuan adalah suku bunga. Kebanyakannya kalau akad kontrak-kontrak yang profesional, mereka mengikuti suku bunga. Dan lembaga keuangan juga begitu, baik yang konvensional maupun yang syariah. Yang syariah pun mereka marginnya, walaupun bukan bunga namanya, tapi marginnya mereka akan sesuaikan dengan suku bunga yang ada ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi inilah permasalahan.
apakah ini dibolehkan atau tidak? Menjadikan kontrak yang panjang itu dengan beberapa periode. Kontraknya 1 kali, cuman cara pembayarannya dengan 3 kali bentuk periode. Maka para ulama, terutama kontemporer, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, ini pendapat menurut Dr. Nazih Ahmad. Akad 10 tahun, yang mana yang jelas pembayarannya baru periode yang pertama. Tadi dibagi menjadi 2 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Yang jelas pembayarannya baru periode pertama. Itu yang 2 tahun pertama itu sepakati harganya. Tetapi untuk yang 2 periode berikutnya itu belum ditentukan karena mengikuti nanti. Sehingga ini ada unsur ketidakjelasan menurut Dr. Nazih Ahmad. Sehingga ini ada unsur horornya. Sehingga dengan demikian mengikat 2 periode dengan LIBOR, suku bunga yang ditetapkan bank-bank besar di Inggris tersebut, ini merupakan kontrak yang horor dan akadnya tidak sah dan haram dilakukan. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, jadi yang kita hadapi, kalau seandainya kontraknya per tahun kan tidak ada masalah, ya kan? Kalau per tahun, kemudian tahun berikutnya bikin lagi kontrak baru, maka tidak ada masalah. Tetapi ada orang yang supaya mendapatkan kepastian tempat, mereka ingin mengontrak itu jangka panjang. Ingin sekali kontrak itu supaya tidak pindah-pindah lagi, tidak memikirkan tempat yang baru dan yang lain-lainnya. Mereka ingin sekali kontrak itu 10 tahun sekaligus. Nah, ini ada kebutuhan. Nah, apakah? Tetapi kebutuhan 10 tahun ini ya ada permasalahan yang akan dihadapi pemilik bangunan atau pemilik tanah. Yaitu apa? Yang mana inflasi mata uang yang tidak diketahui. Sehingga yang dilakukan para pebisnis, mereka menjadikan ya untuk 2 tahun pertama dengan harga yang jelas, tapi periode berikutnya mengikuti inflasi. Dengan acuannya adalah suku bunga. Nah, itu permasalahan yang kita hadapi di kontrak-kontrak yang jangka panjang. Maka pendapat kedua, berbagai lembaga fikih muamalat internasional membolehkan kontrak yang pembayarannya untuk periode yang kedua dan ketiga itu diikat dengan sesuatu yang dengan LIBOR atau suku bunga atau harga emas misalkan. Tetapi kita lihat bagaimana maksud rincian dari membolehkannya ini. Kenapa dibolehkan? Kita harus memahaminya dengan baik. Kita lihat fatwa yang pertama, fatwa Nadwah Al-Barokah. Yaitu fatwa nomor 11/2 dalam sidang ke-11 di Jeddah pada tahun 1996. Ya, berbunyi keputusannya, kejelasan biaya sewa dalam akad ijarah jangka panjang yang dibagi menjadi beberapa periode, di mana biaya sewa untuk periode pertama jelas, sedangkan untuk periode selanjutnya berdasarkan kepada harga sewa standar pada waktunya, dengan syarat bahwa harga sewa standar pada waktunya
memiliki kriteria yang jelas, diikat dengan standar harga yang jelas, tidak menyebabkan timbulnya perselisihan di kemudian hari. Ya. Maksudnya apa? Perubahan pada periode kedua itu nanti akan diketahui pada selesainya periode pertama. Ya. Ternyata setelah selesainya periode pertama, ternyata terjadi kenaikan suku bunga atau inflasinya misalkan 5%. Maka disesuaikan, dinaikkan 5%. Jadi ketika masuk periode kedua itu sudah ditetapkan bahwa ya ada kenaikan sekitar 5% karena inflasi 5%. Jadi suku bunganya pun ya sebagai acuannya. Nah, sehingga ketika akan masuk setiap periodenya harga menjadi jelas. Ya. Tujuannya apa tadi? Supaya pemilik bangunan tidak dirugikan. Supaya pemilik bangunan tidak dirugikan. Jadi ini hukum bolehnya itu karena di setiap masuknya periode harganya menjadi jelas. Kemudian kita lihat fatwa yang lain, yaitu keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki. Jadi negara-negara Oki mereka mengutus pakar fikihnya setiap negara tersebut dan melakukan seminar membahas permasalahan-permasalahan fikih internasional yang terjadi di bentuk-bentuk akad di dunia internasional, yaitu nomor 115 tahun 2000 yang hasil seminarnya memutuskan bahwa dalam akad sewa jangka panjang boleh menentukan besarnya biaya sewa untuk periode pertama, sedangkan sepakat mengikat biaya sewa untuk periode selanjutnya dengan indeks tertentu, baik dengan LIBOR atau suku bunga atau nilai emas, dengan syarat besarnya biaya sewa. Jadi ada syaratnya yang membolehkan setiap masuk periode berikutnya ini akan menjadi jelas. Kemudian juga fatwa yang lainnya yaitu fatwa OIV atau ini dalam bahasa Arabnya Al-Ma'ayir Syar'iyyah, standar syariat, yang mana para ulama yang di dalam Ma'ayir Syar'iyyah ini adalah pakar-pakar ulama ulama fikih, yang mana IOV ini yaitu berpusat di Bahrain. Mereka membuat standar-standar yaitu untuk memutuskan satu hukum itu butuhkan waktu bertahun-tahun, mengumpulkan para pakar, kemudian sosialisasi selama beberapa tahun. Setelah sosialisasi, kalau tidak ada masalah baru diputuskan, sehingga betul-betul standar syariah Ma'ayir Syar'iyyah ini sangat hati-hati, sangat teliti. Nah, inilah standar IOV ini yang banyak dipakai negara-negara Islam, ya, diantaranya Malaysia, Bahrain, Sudan. Adapun di Indonesia, kita standar syariah lembaga keuangan kita berdasarkan yaitu fatwa MUI. MUI membentuk badan khusus yaitu DSN, Dewan Syariah Nasional. Tidak mengacu pada Ma'ayir Syar'iyyah ini, tapi dengan berfatwa sendiri. Dan MUI pun beralasan bahwa negara kita memiliki ciri khas sendiri sehingga membutuhkan fatwa yang sendiri. Nah, terkadang fatwa MUI ini terdapat fatwa-fatwa yang berbeda dengan fatwa-fatwa ulama internasional. Karena ciri khas menurut MUI memiliki karakteristik tersendiri pada negara kita. Nah, jadi fatwa Al-Ma'ayir Syar'iyyah mereka memutuskan bahwa
sewa menyewa boleh dengan biaya tetap atau tidak tetap. Yang tidak tetap ini berdasarkan indeks yang diketahui oleh kedua belah pihak. Ya. Pada saat biaya sewa tidak tetap, wajib untuk periode awal biaya sewanya jelas. Adapun periode selanjutnya berdasarkan nilai yang stabil, diakui, dan berdasarkan standar yang dikenal dan tidak menyebabkan perselisihan. Nah, jadi lebih umum apapun yang menjadi standar. Misalkan ya, kita ingin menjadikan emas sebagai standarnya. Misalkan di 2 tahun pertama sewa rumahnya 20 juta. Ya. Tapi nanti untuk periode kedua dan ketiga kita mengikuti harga emas. Mengikuti harga emas jadi acuannya. Yang mana harga emas untuk periode pertama itu misalkan 1 gramnya 1.500.000. Nah, nanti kalau untuk periode keduanya kita lihat harga emas ketika itu berapa. Kalau sudah menjadi 2 juta berarti kita kontraknya akan menyesuaikan lagi dengan harga emas per gramnya misalkan. Nah, ini maksudnya. Atau dengan suku bunga. Suku bunga saat kita kontrak misalkan 2%. Ya. Ternyata begitu periode kedua naik menjadi 2,5%. Nah, berarti akan menyesuaikan kenaikannya 5,5%-nya berarti. Nah, ini ya standar-standar yang mana dijadikan acuan. Biasanya masyarakat pebisnis mereka memiliki acuan masing-masing. Mereka sudah sepakat dengan acuan itu. Kalau dunia internasional acuannya adalah LIBOR, di Indonesia acuan mereka adalah suku bunga. Pebisnis mereka akan selalu menjadikan acuannya adalah yang sudah standar atau masyarakat mengakuinya. Nah, itulah fatwa-fatwa dunia internasional yang mensyaratkan bahwa ketika masuk periode pertama harga itu sudah menjadi jelas. Sehingga boleh karena setiap masuk periode berikutnya harganya menjadi jelas. Adapun kenaikannya itu memang di awal belum jelas, tapi biasanya mereka sudah memperkirakan. Mereka sudah mengetahui jelas ini kenaikan suku bunga itu bisa dibaca, bisa diketahui. Sehingga mereka ini sebetulnya adalah yang mana para pelaku transaksi ini mereka sudah mengerti, memahami kenaikan-kenaikan suku bunga tersebut. Sehingga ini tidak gharar bagi mereka. Nah, jadi yang menjadi dalil dari pendapat ini yang membolehkan bahwa mengikat biaya kontrak untuk periode yang akan datang dengan sebuah indeks standar seperti LIBOR, sekalipun tidak jelas pada saat kontrak dibuat, akan tetapi nantinya di awal kontrak periode kedua dan yang ketiga akan menjadi jelas. Karena kebiasaan biaya kontrak akan menjadi naik seiring dengan naik turunnya suku bunga LIBOR tadi. Ya. Naik turunnya juga suku bunga misalkan di Indonesia yang diputuskan oleh Bank Indonesia. Maka mengikat biaya kontrak yang akan datang dengan LIBOR dapat disamakan dengan biaya kontrak berdasarkan harga pasar. Ya. Jadi kita pernah bahas bagaimana hukumnya mengikat kontrak harganya dengan mengikuti harga pasar. Apakah dibolehkan atau tidak? Ya. Contoh yang sederhananya yang dulu kita pernah katakan, misalkan kita makan di warteg, ya, yang mana ketika kita makan di warteg itu, masyarakat biasanya jarang yang menanyakan harga, ya kan? Begitu juga makan makanan yang biasa, jarang kita menanyakan harga seperti makan
bakso atau nasi goreng atau mie ayam, itu jarang kita menanyakan harga. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena syarat sah jual beli itu halalnya kita makan di warteg tersebut setelah kita mengetahui harganya. Ya. Sehingga sering terjadi perselisihan kalau tidak tahu harganya. Makanya sering kita mendengar berita di media sosial yang mengeluhkan dia makan di suatu tempat dengan lauknya ayam goreng, ternyata dia merasa harganya mahalan, ya kan? Atau minum kopi merasa kemahalan, atau beli aqua gelas merasa kemahalan. Nah, sampai sekarang masih sering kita melihat ya keluhan-keluhan masyarakat. Misalkan aqua gelas di kampungnya 500, ternyata di tempat wisata harganya berapa? Ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000. Sehingga dia merasa ditipu, merasa dirugikan. Nah, apakah ini dibolehkan? Nah, itulah makanya jumhur ulama tadi mengatakan harus diperjelas dari awal. Ya, kalau mau minum air mineral, maka tanyakan dulu berapa harganya, sehingga dia ya tidak merasa dirugikan, yang mana nanti menyebabkan perselisihan. Sehingga menurut jumhur ulama tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Sedangkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa dibolehkan jual beli seperti itu. Ya. Dibolehkan jual beli dengan harga pasaran. Karena memang penjualnya itu menjual harga sesuai standarnya di tempat dia menjual barang. Bahkan di tempat wisata memang orang-orang semuanya menjual dengan harga 2.000, segitu pasarannya. Jadi hukumnya adalah harga pasaran. Dan tadi ketika kita memakan di warteg, ya, wartegnya itu juga menjualnya itu sudah begitu harga orang-orang menjual di sekitarnya. Sehingga pembeli pun tidak menanyakan karena dia paham sebetulnya. Jadi si pembeli sudah mengetahui harganya. Karena biasanya di warteg itu harganya sekian. Nah, tidak akan jauh-jauh. Contohnya saya menanyakan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya uang 10.000 berani gak makan di rumah makan sederhana? Kenapa gak berani? Harganya gak akan mungkin 10.000. Sudah tahu ibu-ibu kan? Walaupun tanpa menanyakan sudah mengetahui harganya. Kira-kira berapa memiliki uang di pegangan supaya berani makan sederhana? 15.000 bisa sederhana. Makan Padang yang sederhana maksud saya. Rumah makan Padang yang namanya sederhana. 50.000 baru berani kan? Tapi itu pun juga 50.000 beraninya cuma nasi dengan rendang aja biasanya. Ya kan? Nah, karena biasanya perkiraannya nasi rendang misalkan 30.000. Ya, atau 35.000. Kalau di rest area berani 50.000. Biasanya menanyakan dulu. Bisa jadi rest area itu harganya nasi rendang itu 50.000. Di bandara bisa jadi 60.000. Sehingga biasanya akan menanyakan, dan biasanya juga ya kita sudah memperkirakan harganya. Jadi ini namakan dengan harga pasaran. Sehingga menurut Syekhul Islam Taimiyah, harga pasaran si penjual menjual dengan harga pasaran di tempatnya itu dibolehkan. Nah, ya maka Allah Ta'ala sebetulnya penjual dan pembeli mereka sudah sepakat dengan harga yang itu berlaku di daerah itu, sehingga
ini hukumnya jelas, ya, jelas, sehingga Allah Ta'ala pendapat ini pun masih dianggap tidak melanggar syariat, karena larangan syariat sesuatu yang tidak jelas. Nah, yang jadi masalah, kenapa ada yang merasa dirugikan? Kenapa ada yang merasa dirugikan? Kenapa kira-kira ibu-ibu? Karena dia tidak mengetahui harga pasaran. Mungkin baru sekali ke bandara. Dia mengira harga di bandara itu sama dengan harga di tempat tinggalnya. Ya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang dia sendiri tidak tahu harga pasaran. Maka wallahu ta'ala, untuk menghindari pendapat yang hati-hati, maka ketika ada salah satu pihak yang memang tidak mengetahui harga, ya, contohnya tidak mengetahui harga pasar, maka ini sebaiknya dihindari, ya, dihindari untuk melakukan transaksi karena dia sebetulnya tidak paham harga pasaran. Bisa jadi dia akan merasa dirugikan. Nah, tadi yang kita kembali kepada permasalahan libor, biasanya yang melakukan akad ini mereka mengerti, ya, harga acuannya itu mereka paham, sudah mengerti bahwa biasanya fluktuasi suku bunga itu mereka sudah paham, sehingga ini sesuatu yang masih dianggap jelas. Sehingga pendapat yang membolehkan ini kuat karena adanya kebutuhan. Karena Allah SWT membuat aturan syariat tujuannya untuk memudahkan bagi manusia. Ya, kalau kedua belah pihak mereka memahami harganya, indeksnya, standarnya, dan ada kebutuhan, maka hukumnya adalah dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian kita masuk pada berikutnya, yaitu gharar di bursa. Bursa merupakan tempat untuk memperjualbelikan sekuritas, kemudian valuta asing atau barang yang dilakukan secara teratur, atau barang yang mana dilakukan secara teratur. Pasar ini sangat berperan dalam ekonomi sebuah negara. Namun ada beberapa bentuk transaksi jual beli di bursa yang mengandung yaitu unsur ghararnya. Maka kita lihat apa saja unsur gharar di jual beli bursa. Yang pertama itu short sell. Short sell yaitu transaksi yang terjadi di pasar spot, pasar langsung hari itu, maupun tertunda, future, dengan cara, jadi short sell itu seorang pedagang, orang yang memang melakukan, ya, jual beli saham, dan pedagang ini mereka biasanya mengetahui, ya, sudah berpengalaman dalam membaca situasi bisnis atau membaca keadaan politik. Mereka sudah mengetahui bahwa usaha ini sepertinya akan berkembang. Ya. Contohnya ketika lagi musim penyakit, biasanya yang akan berkembang usaha-usaha apa? Berkaitan dengan kesehatan. Ya. Sehingga dia akan membeli saham-saham rumah sakit atau farmasi obat, ya, yang mana pasti akan banyak keuntungannya. Nah, atau dengan masalah politik misalkan, ya, melihat dunia internasional sedang bermasalah, perang dagang, sehingga diperkirakan harga-harga mobil listrik akan masuk ke Indonesia, harganya pun akan murah, sehingga dia memperkirakan produk-produk dalam negeri akan turun, sehingga dia menjual nantinya
Ya, beli sekarang nanti bukan beli sekarang. Kalau turun berarti gimana? Sehingga dia sekarang menjualnya. Ya. Nah, sehingga mereka para pedagang ini memperkirakan harga saham perusahaan A misalkan akan turun, ya, akan turun. Maka apa yang dilakukannya? Dia akan memberikan perintah kepada salah satu pialang untuk menjual 100 saham A. Jadi dia katakan pada pialang, jual perusahaan A, saham perusahaan A sebanyak 100 lembar. Yang mana ini adalah pinjam. Pedagang ini meminjam saham itu. Ya, perintahkan jual, saya pinjam, tolong jualkan. Yang mana saya akan membayar dalam jangka waktu tertentu. Dan nanti dugaan saya 6 bulan ini akan turun. Ya. Maka saya akan bayar 6 bulan lagi. Nah, kemudian pialang pun menjual, ya, pinjaman dari saham tadi. Maka dijual pada pembeli dengan harga hari itu. Misalnya harga saham A tadi 100.000 per lembar sahamnya. Di hari diperintahkan untuk menjualnya. Maka pialang pun menjualnya dan uangnya hasil penjualan diterima pialang dan tidak diberikan kepada pedagang tadi, tapi dipegang oleh pialang, dipegang sebagai jaminan. Ya. Jadi si pedagang ini hanya perintah jual aja, tolong jualkan, pinjam saya, jualkan. Hasil penjualannya dipegang oleh si pialang, tidak diberikan pada pedagang tadi. Nah, kemudian dan uang tunai ini bisa dipinjamkan pada orang yang meminjamkan sahamnya. Misalkan si pialang ini ternyata meminjam saham dari orang lain. Nah, orang yang meminjamkan itu boleh dia memakai uangnya itu. Ya. Makanya orang-orang mau meminjamkan karena dia dapat uang tunai. Ini nggak apa-apa, pinjam aja saham saya, tapi nanti uangnya saya pakai. Nah. Kemudian pada saat waktu penyelesaian transaksi, dan setelah 6 bulan, ternyata harga saham A tadi memang turun sesuai dengan perkiraan orang yang tadi memerintahkan pialang. Turun menjadi Rp80.000. Ya. Maka pedagang tadi membeli 100 saham di bursa. Karena dia tadi kan pinjam saham kan, dan diberikannya lah kepada pialang. Ini saham yang saya pinjam, saya perintahkan jual ini. Saya ganti sekarang. Dan mengambil uang keuntungan selisih harga. Ya. Dan ada selisih harganya Rp2.000.000. Nah, sehingga dia beruntung. Nah, inilah bentuk ya yang dilakukan di bursa. Nah, bagaimana hukum short sell ini? Ya. Dari penjelasan di atas bahwa penjualan saham dilakukan oleh pedagang padahal dia belum memiliki barang. Hanya dia perintahkan saja jual dan nanti baru dia ya beli sahamnya dari bursa pada waktu yang disepakati. Jadi tidak ada serah terima antara pedagang tadi dengan pialang. Jadi dia hanya perintah saja. Ya, perintah pada pialang jual saham, nanti saya akan bertanggung jawab, saya akan ganti. Jadi tidak ada jual beli, ya, tidak dimiliki oleh pedagang tadi. Berarti dia sudah menjual barang yang belum dimiliki. Nah, jadi gharornya adalah menjual barang yang tidak dimiliki, dan ini adalah sesuatu yang gharor. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Hakim bin Hizam mengatakan,
Ya Rasulullah bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, ya'tini rajul ayuridu minnil bai'a. Ada seorang yang datang padaku dan dia ingin membeli suatu barang. Laisa indi, barang yang diinginkan kebetulan tidak ada pada diriku. Fa'abta'uhu lahu binasuk, boleh enggak saya melakukan akad jual beli? Ya, jadi saya terima uangnya. Karena yang namanya jual beli itu ada yang diserah terimakan. Nah, kebetulan dia ingin beli barang, tapi barang nggak ada, tapi saya terima uangnya, melakukan akad jual beli. Setelah itu baru saya membeli dari pasar barangnya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan melakukan akad jual beli, tapi barangnya tidak kamu miliki. Nah, inilah larangan Nabi SAW, termasuk ya yang diharamkan, dan ini karena gharar, adanya ketidakjelasan, yaitu bisa jadi barangnya bisa diserah terimakan atau bisa jadi tidak ada. Nah, mungkin orang akan beralasan, kan saya sudah menyediakan stoknya, ya, dan itu yang banyak dilakukan orang-orang sekarang. Mereka hanya dengan cara yaitu dropship, ya, menerima uang dari pembeli, baru mereka menghubungi pemilik barang dan langsung dikirim ke pembeli yang sebenarnya. Sehingga apa? Terjadi jual beli yang mana pedagang menjual barang yang dia tidak ada pada dirinya. Sudah menerima pembayaran, sudah terjadi jual beli, tapi barangnya masih pada orang lain. Maka ini sesuatu yang diharamkan karena adanya unsur gharar. Ya, gharar ini dilarang karena nanti berdampak pada pasti ada perselisihan. Nah, sehingga begitu juga pialang tadi, ya, dia tidak ada serah terimanya, sehingga ya, dia sudah melakukan akad jual beli tapi barang tidak dia miliki. Kemudian jika transaksi short sale ini terjadi setelah pedagang jual beli pedagang jual terlebih dahulu meminjam barang dari pialang. Nah, ini seandainya ya pinjaman dipinjam kemudian diserah terimakan. Jadi pedagang tadi meminjam, kemudian serah terima, baru dijual oleh pialang. Maka saham tersebut mempunyai dua kemungkinan. Bisa jadi saham yang dipinjamkan itu adalah milik orang lain, ya, dan bisa jadi milik pialang. Nah, maka jika milik pialang saham tersebut yang dipinjamkan kepada pedagang, maka pasti pialang meminta upah, ya, karena sudah membantu menjualkan. Nah, sehingga di sini ada dua akad, yaitu akad apa? Pinjaman dan akad jual beli jasa. Pialang meminta jasa karena sudah menjualkan, padahal sahamnya tadi saham dia yang dia pinjamkan. Maka tergabung di sini dua akad yang dilarang oleh Nabi SAW untuk disatukan. Yaitu Nabi SAW melarang menggabungkan dalam satu kesatuan transaksi yang mana satu akadnya adalah utang piutang, ya. Yang akad keduanya adalah akad jual beli. Yang mana di sini pialang yaitu menjual jasa karena dia meminta upah karena sudah menjualkan saham. Nah, mana Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, tidak boleh, ya, halal, tidak halal, haram hukumnya salaf itu utang piutang dan jual beli. Jadi di pialang meminjamkan sahamnya dan dia bantu menjualkan dan dia minta upah karena sudah bantu menjualkan. Maka di sini dia mendapatkan keuntungan dari akad pinjaman sahamnya.
maka dikhawatirkan oleh Nabi SAW keuntungan dari fee dia membantu menjualkan ini adalah keuntungan karena sudah meminjamkan sahamnya. Ya, maka ini menjadi riba. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Dan larangan menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli ini ijma' para ulama tentang haramnya perbuatan tersebut. Bagaimana yang dinukilkan oleh Al-Qarafi. Al-Qarafi mengatakan wa bi ijma'il ummah ala jawazil bai' wa salaf muftariqaini. Ya. Umat sepakat boleh jual beli dan akad utang piutang kalau terpisah. Ya, kalau kita minjam kemudian juga jual beli tapi nggak digabungkan, terpisah, maka nggak ada masalah. Tetapi watahrimuha, sepakat para ulama haram mujtami'aini kalau dalam satu transaksi itu digabung. Kenapa? Lidari ati riba, untuk menghindari riba, yaitu menghindari keuntungan karena akad utang piutang. Karena utang piutang tidak boleh adanya manfaat yang didapatkan oleh orang yang menghutangkan. Nah, sehingga pialang tadi kena minjamkan sahamnya, tetapi dia minta upah karena sudah menjualkan. Nah, ini dikhawatirkan dia mendapatkan keuntungan dari meminjamkannya. Maka ini yang sering kita lihat di transaksi-transaksi sekarang dengan cara deposit. Ya. Dengan kita mendepositkan uang kita akan diberikan diskon-diskon misalkan. Nah, ini sesuatu yang hadiah kita terima karena kita sudah meminjamkan. Nah, misalkan kita nabung uang kita di bank, kita berarti akannya pinjam-minjam, tetapi langsung diberi hadiah. Kalau nabung sekian, hadiahnya ini. Kalau nabung ini, hadiahnya ini. Berarti itu apa? Hadiah karena utang piutang, itu riba. Nah, ini yang banyak di zaman kita sekarang ini. Padahal umat sudah sepakat, kata Qarafi, ini diharamkan. Karena dikhawatirkan itu menjadi pertambahan hadiahnya itu karena dari akad utang piutang dan itu riba. Dan pernyataan yang sama juga dinukil Al-Zarkashi dalam bab pembahasan Sadduz Zari'ah. Sadduz Zari'ah itu adalah larangan terhadap sarana. Ya, karena dengan itu dilakukan menjadi sarana terjadinya riba. Sehingga juga ini sesuatu yang diharamkan, kata Zarkasi. Dan itu adalah bentuk kedua. Dan bagaimana kalau seandainya short sale tersebut sahamnya dipinjam berasal dari pihak lain? Ya. Orang meminjamkan, nggak apa-apa nih saya pinjamkan saham saya, silakan aja dijual. Ya. Nah, maka dengan demikian hukumnya dibolehkan. Kalau memang saham itu pinjaman dari orang lain dan orangnya mengizinkan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau sahamnya milik orang lain dan pialang tadi tidak minta izin kepada pemilik saham, ya, contohnya ada saham yang diagunkan kepada pialang. Nah, pialang ini mendapat perintah, jualkan saham ini, nanti saya akan ganti. Nah, dia menjualkan tapi tanpa izin dari pemilik saham, maka hukumnya ini sesuatu yang haram. Karena sudah bertindak pada barang jaminan tapi tanpa izin dari pemilik barang. Nah, ini juga dalam masyarakat kita sering terjadi. Ya. Saya juga mendapati ya, di lingkungan saya ada seseorang yang menjaminkan motornya. Ternyata motornya itu oleh orang yang menghutangkan digadaikan lagi kepada orang lain. Ya. Jadi ketika
dia bayar hutangnya, dia menagih motornya, ternyata motornya pada orang lain, digadaikan lagi ternyata. Berarti ini sesuatu yang haram. Ya. Yang juga terjadi kesalahan di masyarakat, misalkan berhutang di lembaga keuangan dan menjaminkan asetnya berupa mobil atau motornya atau rumahnya. Dan itu dia sepakati sebagai barang jaminan. Ternyata dia menjual rumahnya, menjual mobilnya tanpa izin dari lembaga keuangan. Maka ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang zalim. Nah, inilah ya bentuk-bentuk yang diharamkan di dalam bursa, bentuk jual beli, yang mana haramnya ketika saham yang dipinjamkan itu adalah milik pialang atau milik orang lain tanpa izin dari orang memiliki saham, pialang tidak minta izin pada orang tersebut. Maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan dan umumnya biasanya begitu yang terjadi. Ya. Wallahu ta'ala, inilah dua bentuk transaksi yang ada ghorornya. Dan yang pertama tadi dibolehkan dan yang kedua ini diharamkan. Baik. Kita lanjut atau tanya jawab? Apa Bu? Belum ada pertanyaan? Sudah ada? Baik, kita lanjut pertanyaan berarti ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin lainnya. Amin. Izin bertanya, seorang ayah telah meninggal dengan meninggalkan satu istri dan 4 anak. 1 laki-laki dan 3 perempuan. Apakah boleh jika warisan dibagi 1/8 untuk istri dan sisanya dibagi 4, ya, dibagi rata kepada 4 anaknya, laki dan perempuan? Apakah dibolehkan? Yang di dalam hukum waris ini menjadi hukum asal cara membagi harta seorang yang meninggal. Yang mana kalau sudah ditunaikan kewajiban-kewajiban dari harta tersebut atau kewajiban si mayit dan masih bersisa, maka Allah sudah menentukan ya aturan untuk kepemilikan harta tersebut. Yang mana diantaranya Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dan inilah ya hukum asalnya. Jadi ketika sudah meninggal seorang, maka hartanya itu dikuasai ahli warisnya, otomatis berpindah kepemilikan pada mereka sesuai yang Allah atur. Pertanyaannya, bolehkah jika dibagi sama rata? Maka boleh atau tidaknya tergantung dari kesepakatan mereka. Ya. Kalau seandainya anak laki-laki tadi yang 1 orang, dia setuju memberikan bagiannya kepada saudarinya, ya, maka ini berarti hukumnya adalah hadiah. Ini adalah hukumnya hadiah. Maka ini dibolehkan. Tapi harus
diterapkan dulu hukum warisnya. Diterapkan dulu, ditentukan dulu. Untuk anak laki-laki, kamu 2 bagian, hak kamu misalkan sekian. Ditentukan dulu supaya dia mengetahui haknya. Karena kalau langsung dibagi, bisa jadi dia belum mengetahui haknya, tapi sudah dibagi 4. Pelaan anak laki-laki. Kemudian apakah harta ayah setelah meninggal semuanya menjadi harta warisan? Jadi harta ayah setelah meninggal itu ditunaikan dulu. Pertama adalah untuk mengurus jenazah, kemudian untuk membayar hutang, kemudian menunaikan wasiat. Hutang itu ada hutang pada Allah dan ada hutang pada manusia. Misalkan hutang pada Allah berupa zakat yang belum dibayarkan misalkan, atau ada kafarot yang belum dibayarkan, atau fidyah misalkan belum dibayarkan, dibayarkan dulu hutang pada Allah. Atau misalkan sudah wajib haji tapi belum juga melaksanakan ibadah haji, disisihkan dulu. Itu juga hutang pada Allah. Nah, kemudian hutang harta. Kalau masih sisa dari setelah menunaikan wasiat dan hutang tadi, baru semuanya berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Kemudian termasuk uang takziah juga. Uang takziah ini adalah uang hadiah. Tergantung dari orang yang menghadiahkan. Biasanya kalau takziah itu masyarakat kita, mereka niatnya untuk siapa? Untuk ahli waris. Karena seorang sudah meninggal maka hilang kepemilikannya. Orang yang sudah meninggal tidak ada lagi hak kepemilikan. Hartanya berpindah pada ahli warisnya. Maka ya takziah itu pun tidak sah kalau dihadiahkan untuk si mayit karena dia sudah meninggal, nggak sah. Maka itu juga menjadi harta warisan. Maka itu juga dibagi sesuai harta warisan. Kecuali takziahnya itu memang disebutkan ini untuk istri misalkan. Maka itu hadiah untuk istri. Kemudian misal mobil, motor dijual, apakah hasilnya juga untuk dibagi sebagai warisan? Iya, semua harta yang ditinggalkan kalau memang itu hasil pencarian suami itu dibagi warisan. Cara membaginya, tadi yang kita katakan, menentukan istri misalkan 1/8, berarti di mobil itu ada saham istri 1/8-nya. Kemudian ada anak-anak tadi sisanya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Terserah mereka apakah dijual atau disewakan atau dipakai. Yang jelas ada saham mereka. Misalkan dipakai oleh salah satu pihak dan pihak yang tadi disepakati dulu seperti apa hak dan kewajibannya. Ya, karena istri tadi ada haknya 1/8. Yang makai ternyata hanya 1 orang, tentu harus minta izin dulu pada yang lainnya. Kemudian soal pajaknya. Jadi misalkan pajak mobil ini berarti istri berkewajiban bayar 1/8, sisanya anak-anak berkewajiban membayarnya. Ini juga harus disepakati. Nah itu maksudnya menentukan itu. Jadi tidak mesti harus dijual, tergantung dari ahli warisnya. Ya. Begitu juga harta-harta yang lainnya. Kemudian jika ada salah satu anak berhutang kepada ayah ketika masih hidup dan hutang tersebut baru bisa dikembalikan setelah ayah meninggal, apakah itu juga menjadi harta untuk warisan? Iya, itu juga menjadi harta warisan. Berikutnya pertanyaan lain. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya, apabila seseorang memesan barang dan barang belum kita miliki, kemudian kita juga
belum menerima uang dari pemesan. Apakah boleh kita kemudian mencarikan barang tersebut, kemudian menjual barang tersebut ke orang yang pesan tadi? Apakah halal transaksi seperti ini? Mohon pencerahannya, syukran. Kalau hanya sebagai pesanan dan tidak mengikat, hanya janji, ya, itu dibolehkan. Tapi kalau sudah mengikat dengan cara misalkan dibikin kesepakatan, ditandatangani dan mengikat dua belah pihak, ini hukumnya tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ya. Maka ini hukumnya menjadi sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Kalau sudah mengikat berarti sudah terjadi kontrak. Yang mana kontraknya ini berarti dinamakan dengan utang dengan utang. Yang mana para ulama fikih sepakat naha an baidain bidain. Nabi melarang jual beli utang dengan utang. Maksudnya apa? Barangnya tidak diserahkan, uangnya juga tidak diserahkan, tapi sepakat, mengikat. Nah, ini berarti hukumnya haram. Tapi kalau hanya janji, ya, apa bedanya janji dengan akad? Nah, kalau janji, misalkan setelah dia pesan, barangnya sudah ada pada kita. Tiba-tiba yang pesan tadi mengatakan, saya nggak jadi membelinya. Ya, karena ternyata saya ada kebutuhan lain. Ya nggak apa-apa. Kan kita cuma janji aja. Penjualnya mengatakan juga, ya nggak apa-apa, kan kita baru janji, belum ada kesepakatan. Maka ini berarti boleh. Itu yang dinamakan dengan janji atau pesan saja. Tapi kalau penjual mengatakan, nggak bisa, kan kamu pesan, kalau nggak kamu pesan nggak mungkin saya beli. Berarti ini inginnya mengikat, berarti ini tidak sah, haram hukumnya. Itu perbedaan antara janji yang dibolehkan dengan akad yang tidak dibolehkan. Wallahu alam. Catatan, namun sebelum mencarikan barang, kita sudah sepakat menentukan harga. Ya, nggak apa-apa menentukan harga, menyebutkan harga, tapi baru sifatnya adalah janji. Ya. Harganya itu pasti juga tidak mengikat. Nah, kalau kenapa? Ternyata setelah dia beli harganya naik. Nah, kemudian dikatakan, nah ya, oh nggak bisa Pak, ternyata setelah saya beli barangnya, kemudian terjadi kenaikan, baru aja naik barangnya, sehingga harganya juga berubah. Oh iya nggak apa-apa kata pembeli, kan kita belum ada kesepakatan, itu baru harga pesan aja. Saya setuju misalkan. Nah itu berarti janji, itu hukumnya boleh. Tapi kalau pembeli mengatakan nggak bisa, kan kita sudah sepakat harga dari awal, saya nggak mau nambah, berarti itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Assalamualaikum, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, amin. Saya memiliki usaha laundry. Sebelum saya memegang laundry tersebut, pemilik lama memberikan diskon kepada customer yang deposit ke laundry. Misalnya deposit 300.000, hanya membayar 275.000. Bagaimana muamalah seperti ini? Apakah termasuk riba? Nah, mungkin ini perlu penjelasan ini. Ya. Misalnya deposit 300.000 hanya membayar 275.000. Maksudnya gimana ini? Kalau maksudnya ya ditentukan, misalkan disepakati bahwa 300.000 ini untuk berapa potong, misalkan anggap aja 100 potong kain gitu ya. 300 ini untuk 100 potong kain. Tapi ya ini untuk jangka waktu 1 bulan. Silakan ya yang mau
membeli paket ini akan kami beri potong diskon menjadi 275. Selama 1 bulan bisa harusnya bayarnya 300.000. Tapi selama 1 bulan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, untuk 100 potong kain ini hanya bayar 275.000. Ini boleh atau tidak? Dibolehkan. Ya. Contoh yang lain. Kalau kita biasanya ibu-ibu apa? Senam ya. Senam itu per bulan misalkan bayar 300.000. Ya. Tapi kalau menjadi member selama 1 tahun, ya, maka bayar di depan, berarti kalau 300.000 kali 12 apa itu? 3 juta menjadi 3.600.000. Harusnya bayar 3.600.000, tapi kalau bayar di depan untuk 1 tahun hanya bayar 2,5 juta misalkan. Ya. Maka dia mendapatkan ya diskon 2 bulan misalkan. Atau diskonnya 4 bulan misalkan. Maka ini dibolehkan. Ya. Begitu juga misalkan di rumah sekolah. Bayar pendidikan per bulan SPP-nya misalkan 1 juta. Tapi kalau membayar sekaligus 1 tahun dikasih diskon 1 bulan, hanya membayar 11 bulan. Maka ini dibolehkan. Jelas? Wallahu ta'ala. Nah, sepertinya ini yang digunakan oleh pemilik lama. Deposit 300.000 hanya membayar 275. Tapi yang diharamkan misalkan silakan deposit 300.000. Ya. Kemudian setiap transaksi nanti kami akan berikan diskon. Misalkan potongan 5.000. Jadi dari uang 300.000-nya misalkan hari ini hanya cuci 5 potong. Nah, maka setiap potongnya dikasih diskon 5.000 misalkan. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Jelas perbedaannya? Yang pertama itu memang jual beli ya dengan harga diskon. Yang kedua ini memang deposit. Dan kemudian jual belinya setiap transaksi. Tapi transaksi ini dinyatakan dari awal akan mendapatkan potongan karena dia deposit. Nah, itu perbedaan yang haram dan yang halal. Wallahu ta'ala. Berikutnya yang lain. Semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada batasan waktu ketika serah terima emas? Misal beli di Antam langsung, lalu ada waktu tunggu setengah jam atau 15 menit, emas baru diterima. Apakah ini diperbolehkan? Tidak boleh. Karena kita menunggu itu, orang lain pun akan melakukan transaksi, iya kan? Karena kita menunggu, berikutnya yang akan melakukan transaksi, berarti kita sudah terpisah. Ya, berarti transaksi kita pertama itu sudah terputus. Berarti itu bukan satu majelis. Berarti sudah berbeda majelis. Maka ini berarti yang melanggar ucapan Nabi, emas ditukar emas harus sama dan harus tunai. Yang mana emas adalah komoditi ribawi dan disamakan dengan emas adalah uang. Maka emas dengan uang sama-sama komoditi ribawi, maka disyaratkan harus tunai. Nabi mengatakan faidhak talafat hazil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau komoditi ribawi yang satu emas, satu rupiah, ya, ini berbeda, maka disyaratkan harus tunai, tidak boleh tertunda. Maka ini hukumnya adalah riba nasi'ah. Apalagi membeli emas, nggak ada emasnya. Beli emas, dipotong uang tabungan kita, kemudian tulis emas gramnya, emasnya nggak ada kita terima. Maka ini riba lagi. Ya. Dan itu yang banyak sekarang
lagi lagi rame orang beli emas, ya, tapi tidak ada emasnya, hanya ditulis saja gramnya. Maka ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim kajian, dan ummahat dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, 1. Apakah boleh bekerja di kantor pajak atau di perusahaan asuransi kendaraan? Apa boleh kerja di kantor pajak? Pertanyaannya, apakah pajak kita itu zalim atau adil? Ya, maka kalau kita lihat bagaimana pajak, ya, kezolimannya, satu barang itu berkali-kali pajaknya, dan itu merupakan sesuatu yang kezoliman. Dalam Islam, harta seorang muslim itu haram untuk diambil. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya harta kalian kaum muslimin, darah kalian kaum muslimin, kehormatan kalian kaum muslimin, itu sesuatu yang terjaga. Haram muslim yang lain, orang lain mengambilnya. Maka tidak boleh kita mengambil harta orang lain itu. Dan Allah pun hanya mewajibkan pada zakat itu orang yang kaya. Memang yang sudah berlebih hartanya. Itu pun hanya 2,5%. Tapi kalau pajak, orang miskin, ya, beli makanan, beli apapun, itu dipajak 11%. Nah, maka ini suatu kezoliman. Maka ini sesuatu yang haram. Maka bekerja tempat kezoliman, berarti kita bekerja di membantu kezoliman. Maka haram. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak masuk surga orang yang mengambil pajak. Dahulu raja-raja, mereka mengambil harta rayanya dengan pajak itu. Nah, sekarang, ya, di dunia modern ini, pemerintah hampir semua negara nggak ada yang bebas dari menerapkan pajak ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah adil atau tidak? Kalau ulama yang bolehkan karena darurat, ya, ulama mengatakan boleh tapi karena darurat. Nah, darurat itu artinya apa? Cara yang terakhir, nggak ada cara lain. Dan itu pun dibolehkan para ulama menyesuaikan. Bukan bukan sesuatu yang dimudah-mudahkan. Artinya kalau sudah ada penyesuaian dan ternyata realitanya pajak di kita bukannya berkurang, tapi selalu akan menyusahkan. Kemudian cara pengelolaan uangnya juga terlalu tidak memikirkan kepentingan banyak. Dan lebih menyakitkannya, hasil dari pajak itu malah digunakan untuk orang-orang yang mereka hidup dari pajak itu, mereka dalam kemewahan, yang dipajak dalam keadaan miskin. Maka ini sesuatu yang zolim, ya. Apakah tega orang bekerja di pajak itu, mereka dalam mendapatkan gaji yang besar, bonus-bonus yang besar, tapi itu diambil dari orang-orang yang menyambung hidupnya. Beli makanan, beli beras kena pajak, ya. Apapun kena pajak, tanahnya kena pajak, rumahnya kena pajak. Maka dia harus memikirkan itu, sebaiknya dia keluar. Ya. Karena harta yang gaji dia dapatkan itu dari mengambil harta orang lain yang dalam Islam diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian asuransi kendaraan. Asuransi ada yang konvensional, ada yang syariah. Maka kalau maksudnya konvensional, jelas ini sesuatu yang sudah disepakati ulama internasional akan keharamannya. Karena di sini ada unsur judinya, unsur horornya. Maka tidak boleh bekerja di perusahaan asuransi tersebut, berarti kita membantu, ya, melakukan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Kemudian, apakah penjual harus mencantumkan harga ketika berjualan online di medsos?
Kalau nggak dicantumkan gimana orang akan membeli? Ya. Tapi kalau maksudnya setiap orang membeli akan nanti japri, akan disebutkan harganya, apakah dibolehkan? Boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting bahwa ketika transaksi harganya harus jelas. Wallahu alam. Kemudian apakah orang tua yang sudah lanjut usia mengeluarkan zakat fitri dari uang sendiri atau dibayarkan oleh anaknya? Baik. Orang tua lanjut usia apakah berkewajiban mengeluarkan zakat fitri sendiri atau anaknya yang bayarkan? Nabi SAW mengatakan bahwa kewajiban zakat fitri itu satu sok bagi setiap laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, budak, dan merdeka. Maka setiap orang yang memiliki harta, dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri. Ketika seorang tersebut tidak memiliki harta, maka yang wajib mengeluarkan adalah orang yang menafkahinya. Contohnya istri tidak memiliki harta. Siapa yang berkewajiban? Suaminya. Anak tidak memiliki harta. Siapa yang wajib mengeluarkan? Orang tuanya. Maka dengan demikian, orang tua yang sudah lanjut usia dilihat punya harta sendiri atau tidak. Ya, kalau punya harta sendiri, maka kewajiban atas dirinya, dia mengeluarkan sendiri. Tapi kalau dia tidak memiliki harta, tentunya itu menjadi tanggung jawab anaknya. Maka anaknya wajib mengeluarkan zakat orang tuanya. Begitu juga istri. Kalau istri memiliki harta sendiri, mana lebih utama? Suami mengeluarkan atau istri yang mengeluarkan? Maka para ulama mengatakan adalah istri sendiri yang mengeluarkan. Karena itu adalah kewajiban atas masing-masing orang. Atas laki-laki, perempuan. Kalau perempuan yang memiliki harta, maka tentu dia akan melakukan perintah Allah, itu suatu kewajiban, dia mendapatkan pahala yang besar daripada orang lain yang membayarkannya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Ada suami dan istri, suaminya pedagang emas, logam mulia. Istrinya membantu memasarkan dagangan. Ya, milik suaminya. Sistem mereka berjualan pakai akad wakalah. Contohnya, saya akan membeli logam mulia kepada mereka. Istrinya sebagai wakil saya. Istrinya sebagai wakil saya untuk membelikan dulu ke suaminya. Saya transfer uang ke istri tersebut. Nanti logam mulianya akan dikirimkan ke saya. Bagaimana hukumnya jika seperti itu? Ya, wallahu ta'ala. Tadi di awal penanya menanyakan bahwa suaminya berdagang, istrinya sebagai pemasaran. Berarti mereka satu kesatuan. Ya, jadi suami dan istri ini adalah satu kesatuan. Maka tidak boleh kita mewakilkan lagi kepada istri tadi. Karena istri tersebut adalah penjual. Kalau kita wakilkan lagi sebagai pembeli, maka istri ini menjadi bertindak dua orang sekaligus. Maka ini tidak bolehkan. Jumhur ulama mengatakan haram hukumnya satu orang bertindak dua. Ya, dia sebagai penjual dan dia sebagai pembeli. Karena dia penjual emas dan dia juga kita wakilkan sebagai pembeli, maka ini tidak sah. Maka ya tidak boleh hukumnya kita mewakilkan kepada istri dari yang menjual emas. Tapi kalau orang lain boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ini sering terjadi tempat bermain. Jika kita membeli tiket 100.000, maka kita akan mendapat 100 tiket. Tapi bila kita beli 200.000 akan mendapatkan 200 tiket ditambah bonus 60 tiket. Apakah ini dibolehkan Ustadz?
dibolehkan karena itu adalah murni hadiah. Hadiah dalam transaksi, maka itu hukumnya adalah dibolehkan. Dan apakah ketika kita bermain dan mendapat poin, poin tersebut dapat kita tukar kembali dengan barang sejumlah poin tersebut, itu dibolehkan? Boleh. Ya. Dengan syarat permainan-permainan tersebut memang boleh untuk mendapatkan poin. Tapi kalau permainannya itu ada unsur judinya, tidak boleh. Contohnya, permainannya itu hanya menebak atau melemparkan bola jatuhnya kepada angka misalkan. Ya. Dan kita tidak tahu angka berapa akan jatuh bolanya. Apakah angka 12? Kalau 12 keluar nanti poin atau tiket 12, maka itu judi, nggak boleh. Tapi kalau memang permainan, contohnya permainannya bermain basket, kita lempar basket, ternyata kita berhasil memasukkan bola sampai sekian, kemudian keluar tiketnya karena kemahiran kita, maka itu boleh hadiah. Ya, wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita membeli emas antam secara online? Infonya sudah diperbolehkan oleh MUI. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya beli emas secara online. Tapi kan sudah ada halal dari MUI, Ustaz. Nah, ini salah satu contoh yang tadi kita sebutkan. Sering fatwa MUI ini berbeda dengan fatwa ulama-ulama internasional. Maka fatwa ulama internasional, Majma' Fiqih maupun Mi'yar Syariah Stan Ayofi tadi mengharamkan berdasarkan hadis Nabi bahwa emas itu komoditi ribawi. Kalau ditukar dengan komoditi ribawi yang sejenis, disarankan harus tunai. Nabi mengatakan, apabila jenisnya berbeda, maka disarankan harus tunai. Emas dan rupiah berbeda, tapi sama-sama alat tukar. Rupiah alat tukar dan emas adalah komoditi ribawi yang Nabi sebutkan. Maka di sini disarankan harus tunai. Maka fatwa MUI ini jelas-jelas fatwa yang aneh, ya, bertentangan dengan fatwa dan hadis Nabi SAW. Kenapa MUI membolehkan? Dengan alasan emas bukan lagi alat tukar di masa kita. Ya, sehingga kalau bukan alat tukar berarti dia bukan komoditi ribawi. Maka ini jelas-jelas membatalkan ucapan Nabi. Nabi mengatakan emas adalah komoditi ribawi. Sedangkan uang itu tidak ada dalam hadis Nabi. Uang itu hanya sebagai komoditi ribawi, itu hanya ijtihad para ulama. Tidak mungkin ya ijtihad ulama mengalahkan ucapan Nabi SAW. Nabi mengatakan emas ditukar emas. Jadi emas itu adalah komoditi ribawi sampai hari kiamat pun, maka ucapan Nabi lah yang lebih kita taati. Ya, sedangkan ijtihad para ulama itu hanyalah ya, kalau sesuai dengan ucapan Nabi kita ikuti, tapi kalau tidak sesuai maka kita harus tinggalkan. Wallahu taala alam. Maka fatwa Majelis Ulama Indonesia ini sangat bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama internasional. Silakan dibaca fatwa-fatwa ulama internasional, tidak membolehkan beli emas dengan cara online. Izin bertanya Ustadz, Ana pernah dengar kalau kita sebaiknya tidak memajang kaligrafi ayat suci Al-Quran untuk hiasan dinding. Lantas bagaimana hukumnya jika ayat Quran tersebut diganti dengan kutipan hadis? Wallahu alam, silakan ditanyakan kepada Ustadz yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ibu saya minta uang ke saya untuk biaya peringatan 1000 hari meninggalnya bapak. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Sedangkan ibu saya belum paham ilmunya. Dijelaskan pun beliau tidak terima dengan alasan sudah kebiasaan di kampung seperti itu. Jazakumullah khairan. Maka ya wallahu ta'alam,
berusaha kita untuk menyampaikan kepada ibu dengan cara yang baik, ya. Sampaikan bahwa apalagi sampai meminta kepada anak untuk acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikhawatirkan si ibu jangan-jangan juga tidak untuk hidup sehari-hari aja sulitan. Masa harus memberikan pada orang lain? Ya, ingatkan bahwa kita ibu yang lebih penting kita mendapatkan rezeki yang tercukupi kebutuhan daripada orang lain. Niatnya itu kan untuk biasanya alasannya beri hadiah pahalanya untuk orang meninggal, ya kan? Atau apa biasanya pahala untuk orang meninggal atau apa lagi? Nah, katakan masih banyak cara yang lain dengan cara mendoakan. Nah, apalagi ini untuk orang lain, maka untuk ibu yang lebih berhak kita perhatikan. Itu coba sampaikan pada ibu dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang akal ya, cara yang masuk akal. Bukan menjelaskan, ada sebagian orang yang bisa dijelaskan secara akal dan bisa dengan dalil. Kalau kita lihat dengan dalil tidak bisa, maka cobalah berpikir dengan yang baik. Maka lebih utama kita memperhatikan kehidupan kita. Tidak ada yang memperhatikan kita, ya. Maka jelaskan itu dulu pada ibu. Tapi kalau tetap ibu dikhawatirkan, misalkan dia akan bermasalah hubungan kita dengan ibu kita, maka kita sampaikan, saya memberikan uang ini bukan untuk acara ini. Saya berikan ini untuk kebutuhan ibu. Ya, kalau ibu melakukannya, saya berlepas diri. Nah, supaya kita juga tetap berbakti kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam. Kita harus tegas dalam masalah hal-hal yang agama. Tapi kita juga berusaha menjaga hubungan orang tua. Sampaikan, saya berlepas diri untuk perbuatan ini, saya hanya membantu untuk ibu. Ya, wallahu ta'ala. Ustadz izin bertanya, seseorang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki tapi mempunyai anak satu perempuan. Bagaimana cara membaginya? Harus diketahui ahli waris yang lain, apakah punya saudara atau tidak. Ya. Kalau cuma satu anak perempuan, tidak ada yang ahli waris yang lain, maka semua harta diberikan pada anak itu semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah. Oh, ini ada kuis ya, janji kita tadi. Ya, silakan. Kalau begitu, berarti itu riba hukumnya. Ya, berarti itu murni deposit saja. Yang mana ya akan diberlakukan dari uang depositnya itu tiap transaksinya dan dikasih potongan tadi ya. Kurangin potongan-potongan tadi yang dijanjikan di awal. Maka itu berarti riba, Bu. Tetap itu satu yang haramkan karena belum ditentukan jangka waktunya ya. Jadi supaya dibolehkan itu dijadikan sebagai transaksi yang jelas dari awal. Contohnya jangka waktunya selama 1 bulan. Dan 1 bulan ini mendapatkan misalkan 10 kilo. Nah, itu jelas berarti 10 kilo dibayar 270 dalam 1 bulan. Berarti itu akadnya ada jual beli. Tapi kalau misalkan 275
dan nanti bebas sampai kapanpun. Intinya kalau mau nyuci dipotong dari deposit, berarti itu murni hanya minjamkan uang, itu bukan jual beli. Kira-kira paham perbedaannya? Ya, begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi supaya jual beli akadnya dibolehkan itu dibikin jual beli, ditentukan jangka waktunya. Ya. Kalau tidak tentukan jangka waktu berarti itu murni akadnya adalah deposit utang piutang. Ya. Baik, kita masuk pada kuis. Ya. Pertanyaan pertama, ini hadiahnya berarti nanti diambil ya, ditandai saja. Ada 3 buku. Nanti yang bisa menjawab ya akan panitia akan mencatat namanya dan akan memberikan nanti setelah kajian buku ini. Pertanyaan pertama, apakah dibolehkan menggabungkan akad utang piutang dengan jual beli, dan sebutkan dalilnya. Silakan. Apakah dibolehkan menggabungkan akad jual beli dengan utang piutang dan sebutkan dalilnya? Dalilnya? Dalilnya apa, Ibu? Bisa? Ya. Ya, Masya Allah. Jadi ijma tidak boleh ya. Dalilnya diantaranya ijma. Baik. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan dalil yang lain? Tidak boleh menggabungkan akad utang piutang dengan jual beli selain dari ijma. Tadi dalilnya pertama dari ijma. Dalil yang lain, hadis. Siapa ya? Ya. Ya, betul ya. Berarti tinggal satu lagi. Jadi yang ditanyakan tadi masalah laundry itu adalah menggabungkan utang piutang dengan jual beli. Hukumnya tidak dibolehkan. Pertanyaan ketiga, apa hukumnya membeli makanan tanpa menanyakan harganya dulu? Dan apa dalilnya? Silakan. Membeli makanan, memakan makanan tanpa menanyakan harganya dulu. Apa hukumnya dan apa dalilnya? Silakan. Ya, Masya Allah. Hukumnya boleh apabila mengikuti harga pasaran. Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa dengan pasar itu adalah sudah diketahui dua belah pihak. Ya, Alhamdulillah, itulah kesimpulan kajian kita kali ini, bahwa jual beli itu harus jelas, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan. Di antara bentuk ketidakjelasan tadi yaitu menjual barang yang belum dimiliki, atau ketidakjelasan pada harga barang. Semoga ini kembali mengingatkan kita tentang hal yang diharamkan dalam Islam, yaitu adanya unsur ketidakjelasan, dan Allah berikan kepada kita
keistiqomahan untuk mempelajari syariat Allah dan diberikan taufik untuk mengamalkannya dalam muamalah kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan keberkahan harta di dunia dan kebaikan masuk surganya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم